Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai dengan ayat ke-28. Demikianlah dikatakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jelas firman Tuhan berkata pada hari ini ada beberapa poin yang harus kita lihat. Yang pertama adalah kasihilah musuhmu. Yang kedua, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Yang ketiga, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Yang keempat, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Orang Kristen harus mampu mengasihi orang, bukan hanya pihak yang berbuat baik kepadanya, tetapi justru yang membenci, mengutuk, dan mencaci maki sekalipun. Dan ini yang harus hidup dan ada di dalam diri orang percaya. Namun anehnya, banyak orang Kristen yang lupa ciri khas yang diajarkan oleh Yesus dan dalam hidupnya sehari-hari bertolak belakang dengan ajaran tersebut. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada pada saat ini, lebih lanjut ajaran-ajaran Yesus dalam perikop ini, kita dapat melihat ciri khas yang membedakan kita dengan orang lain yang ada di sekitar kita. Ialah karakter Allah Bapa yang diturunkan kepada anaknya dan kita yang mengaku sebagai anak Allah harus juga bisa melakukan apa yang diteladani oleh Bapa di dalam diri Yesus Kristus. Memang secara manusiawi tentu bukan hal yang mudah melakukan hal-hal yang baik seperti mendoakan, seperti memberkati dan memberi pinjaman kepada orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Itu bukan hal yang mudah. Tetapi firman Tuhan menginginkan kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang Kristen yang harus hidup dengan ciri khas yang diberikan oleh Yesus Kristus sebagai pola hidup kita sebagai orang percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, namun firman Tuhan mengajarkan bahwa mengasihi musuh adalah ciri khas yang harus kita pertahankan. Karena itu merupakan sifat yang harus diteladani dari Allah Bapa kita. Keberadaan kita sebagai anak Allah ditentukan oleh kemurahan hati Allah. Dapat turun dari atas, dari Allah sendiri kepada kita, anak-anaknya. Kemurahan hati yang tidak membeda-bedakan satu dengan yang lain. Kelompok A, kelompok B. Itu tidak dibedakan karena Allah kita adalah Allah yang bermurah hati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saja tidak terlalu mudah untuk segera memunculkan perasaan yang hangat terhadap orang yang memusuhi kita. Maka yang Tuhan minta dari kita adalah kasih yang mau atau rela mendahulukan yang baik bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengajarkan agar kita bersikap terhadap orang lain seperti yang kita inginkan orang lain lakukan terhadap kita. Maka kalau ada yang melukai hati Anda, hati kita semua orang percaya, atau ada orang yang bersikap memusuhi kita, tunjukkanlah kemurahan hati yang Anda teladani dari Allah. Doakan mereka dan berbuat baiklah kepada mereka.
Kita harus memiliki kemurahan hati seperti Allah yang Maha Pemurah. Karena hidup sebagai orang percaya bukan hanya ungkapan kata-kata, tetapi harus terlihat dari tindakan kita terhadap sesama kita. Orang Kristen, orang percaya, orang yang hidup di dalam kemurahan Allah harus mampu mengasihi sesama. Terlebih lagi daripada itu, mampu mengasihi musuh-musuh kita. Amin, kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih atas peringatan yang telah Engkau berikan melalui firman-Mu hari ini. Mungkin banyak hal yang kami telah lewati di sepanjang kehidupan kami. Namun hari ini Engkau mengingatkan kami sebagai orang percaya, orang Kristen yang hidup di dalam kemurahan-Mu. Engkau ingatkan agar kami dapat mengasihi sesama kami, terlebih melalui firman-Mu, mengasihi musuh-musuh kami. Berat dan sangat berat, namun Engkau Tuhan yang telah memberkati kami dan mengarahkan kami kepada perbuatan baik itu. Karena itu ajari kami Tuhan untuk melakukan kebaikan. Ya Tuhan, berkati kami sepanjang satu hari ini, agar kami dapat melakukan aktivitas kami sesuai dengan rancangan dan kehendak-Mu. Ketika kami harus memiliki musuh, ajari kami untuk tetap mendoakan dan meminta berkat dari mereka yang memusuhi kami. Ya Tuhan, ajari kami untuk tetap hidup menurut dengan rancangan-Mu. Berkati keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati Tuhan saudara-saudara kami. Kiranya Tuhan Engkau menyertai kehidupan kami sepanjang hidup kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, terlebih Tuhan dengan pandemi COVID-19 yang melanda dunia ini. Kiranya Tuhan, Engkaulah yang menyelamatkan kami dan menyertai kami. Kepadamu Tuhan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Hanya di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Horas.